mengucap syukur untuk kasih penyertaan anugerah keselamatan yang Tuhan sudah beri, yang saat ini kami rayakan kedatangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biarlah sukacita puji-pujian kami boleh layak di hadapan-Mu. Saatnya kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah Tuhan Engkau kuasai hamba-Mu. Biarlah apa yang boleh disampaikan adalah seturut dengan kehendak Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang berbicara lewat hamba-Mu. Siapkan kami juga untuk kami boleh mendengar akan firman-Mu dan kerinduan kami. Biarlah Roh Kudus yang akan menolong setiap kami mengerti akan maksud daripada firman-Mu dan melakukan itu dalam kehidupan kami. Kami siap Tuhan, berfirman-Lah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Halo. Selamat hari Natal. Tuhan memberkati kita semua. Rupanya Arel lupa. Hari itu banyak sekali Natal. Tadi pagi ada perayaan Natal di restoran Dr. Happiness jam 10. Ada juga di Pacet. Kemarin baru pulang Natal dari perumahan Kota Damai. Lupa, ini kan Natal pertama awal. Nggak terlalu banyak. Yang rayakan luar biasa. Saya izin bicara. Apa tahun ini memang agak lain. Biasanya Natal pemerintah itu di akhir atau Januari. Tapi tahun ini banyak di awal bulan Desember. Awal bulan, iya. Saya juga kaget, kok bisa begitu ya? Di awal bulan semua merayakan Natal. Besok kami juga masih merayakan Natal, undangan Natal lagi di daerah Kota Damai lagi. Nah, saudara kita semua hamba Tuhan juga. Tanggal padat minggu depan banyak 17, 18, banyak sekali undangan kami saudara kita Tuhan. Luar biasa Tuhan beri kekuatan. Nah, saudara, kita baru mendengar tadi pagi berita yang sangat menyedihkan. Saudara-saudara kita yang di daerah Lumajang kena Gunung Merapi meletus, Gunung Semeru. Oh iya. Hari ini sebenarnya jam 4 tadi ada perayaan Natal di GBDI Pronojiwo. Mau nggak mau Natal ini sudah direncanakan, dana sudah terkumpul, ditunda karena mereka semua harus mengungsi. Hamba Tuhannya juga mengungsi, jemaat mengungsi, semua dikosongkan karena dekat gerejanya itu dekat puncaknya Gunung Semeru itu, saudara. Itu luar biasa. Kita bersyukur kita bisa memuji Tuhan, bisa merayakan Natal, itu suatu anugerah daripada Tuhan. Mari kita akan buka Alkitab kita semua. Mari kita buka di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-10. Saya diberkati oleh ayat ini dalam Natal saudara kasih Tuhan. Sering kita mendengar ayat ini. 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-10. Saya akan bacakannya. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, Natal pada kesempatan yang indah ini tahun ini adalah Natal membawakan persatuan buat anak-anak Tuhan. Dimana di sini kalau kita masih ada, itu karena anugerah daripada Tuhan. Kalau kita masih bisa bernafas dan bisa melakukan kegiatan kita, itu semua karena kasih karunia daripada Tuhan. Bukan karena kita kuat dan bukan oleh karena kita gagah. Semua karena kebaikan daripada Tuhan sendiri. Nah, untuk membalas daripada kasih karunia Tuhan itu yang Tuhan berikan kepada kita, dan Dia memberikan keselamatan anaknya yang tunggal itu, kita wajib menunaikan tugas yang diberikan kepada kita, yaitu amanat agung daripada Tuhan. Amanat agung kita disuruh memberitakan Injil, tetapi kalau kita memberitakan Injil itu agak sungguh kesulitan karena ada aturan-aturan.
Tetapi Tuhan inginkan supaya kehidupan kita menjadi berkat. Nah, kalau kita sudah menjadi berkat, mau tidak mau sedang sendirinya orang akan melihat keberadaan kita. Orang akan membaca tingkah laku kita. Tuhan akan melihat kita, dan orang-orang itu melihat kita bahwa kita ini loh orangnya terkenal baik. Orang Kristen sudah memberkati mereka. Mau nggak mau mereka sudah tahu. Oh, rupanya beginilah. Itu dibaca bahwa kita ini adalah orang-orang yang baik. Maka balik pada itu, untuk menolak terpecah belah tidak akan mungkin bisa menjadi berkat buat orang-orang. Kalau kita satu dengan yang lain, sesama orang Kristen saling menjelekkan, kita tidak akan menjadi berkat, bahkan menjadi batu. Jadi banyak sekali gereja di dalam rumah ini, organisasi sinode gereja. Itu memang Tuhan inginkan perpecahan ini supaya kita bisa rukun. Dengan adanya bermacam-macam organisasi atau sinode gereja, supaya kita itu dapat rukun dan menjadi satu, bukan menjadi berpecah-pecah, bukan mengatakan gereja datang kepada Tuhan apa kita hanya ingin menyenangkan hati kita sendiri atau ingin mencari Tuhan, atau kalau kita ingin menyenangkan diri sendiri untuk kepentingan diri sendiri, atau kita untuk menyuruh supaya kita bersatu. Jangan melihat gerejaku yang benar, gerejamu salah. Lihat, Tuhan melihat hati kita masing-masing. Jangan dilihat, oh kamu kalau nggak sealiran aku nggak saudara. Tuhan nggak, firman Tuhan nggak pernah mengatakan demikian. Tuhan, bahkan Rasul Paulus mengecam kalau saudara dikasih Tuhan. Gereja GBDI depannya itu ditani, di sampingnya masjid, tapi mereka hidup rukun. Itu loh. Saya nggak pernah beca sampai bingung. Kita kesana. Ini gereja yang benar itu yang mana? Ibadahnya bersamaan, satu pujian, satu firman. Sering gitu. Tapi nggak pernah bermusuhan. Mereka hidup rukun. Itu yang Tuhan inginkan. Hidup rukun. Jangan kita rukun kalau pas masa Natalan saja. Jangan kita hidup ketika kita ada momen-momen tertentu. Biasanya kalau Natal itu di situ banyak sekali retakan-retakan. Di gereja yang gerejanya besar, pembentukan panitia satu dengan panitia yang lain itu sering bersaing biasanya. Ingin dilihat yang terjadilah itu keretakan, permusuhan. Kadang-kadang itu bagian panitia konsumsi. Inginnya aku ingin nasi kotak, aku ingin parosmanan, aku ingin ini nasinya beda, lauknya beda-beda. Pernah saudara pingkas loh gara-gara lupa ngasih telur. Satu butir satu ini gara-gara itu ribut. Yang lainnya ada telurnya, pas panitia satu ini, kok aku nggak dikasih telur? Ini sengaja ini pada dibilang gitu. Ini sengaja itu pasti gara-gara nggak suka sama aku. Padahal itu lupa loh ya, cuma telur kalau beli sendiri itu seberapa satu biji. Itu bisa ribut gara-gara hal sepele. Itu masalah di Natal ini. Tetapi kalau kita inginkan Natal ini supaya kita bisa menjadi bersatu, hidup rukun. Karena apa sih? Kita itu disuruh oleh Tuhan hidup bersatu. Hidup bersatu, kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-24, di sana dengan jelas sekali itu baca. Yang dapat Kisah pasal 4 ayat yang ke-24. Yang sudah menemukan. Tapi biasa Kisah pasal 4 ayat 24. Iya. Kisah 4 ayat 24. Kisah Para Rasul 4 ayat 24. Teman-teman mereka mendengar aku bersama-sama kepada Allah, katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang ada dan kakak. Nah, saudara ini adalah murid-murid ketika dia mendengar bagaimana Rasul Petrus itu ditangkap dan dia dibebaskan, diceritakan itu semua, disuruh, dilarang tidak boleh memberitakan Injil. Tetapi murid-murid ini bukannya takut dia.
murid-murid, tapi dia bersatu. Bersama-sama dia berdoa kepada Tuhan, meminta kekuatan. Bukan karena ada masalah mereka berpecah belah, tetapi mereka rukun bersama-sama berdoa kepada Tuhan dengan tujuan apa? Supaya mereka mendapatkan kekuatan, supaya mereka kuat dalam melayani Tuhan, dalam mengikut Tuhan, bukan terjadi perpecahan. Maka paling dibutuhkan bersatu. Gunanya kita persatuan supaya kuat. Contohnya sapu lidi kalau cuma satu itu tidak bisa membersihkan halaman. Tapi kalau banyak sapu makin cepat bisa membersihkan itu halaman. Orang-orang Majus, kita tahu kalau guru-guru suami ibu udah hafal semua. Mereka kenapa sih bisa sampai kepada Yesus? Karena ada persatuan di antara mereka. Coba di antara mereka satu dengan yang mereka ketika datang kepada Herodes, mereka itu adalah orang-orang pintar. Ketika dilarang oleh Herodes, maka datanglah ke sini. Setelah ditanya di mana Yesus, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan, mereka tanya kepada Herodes, dan Herodes suruh kasih tahu kepada dia dengan maksud tujuan ingin membunuh bayi itu. Dan ketika mereka mendapatkan mimpi dari malaikat Tuhan, mereka mau pergi ke jalan lain, pulang ke jalan lain. Kalau mereka satu dengan yang lain saling berbantah-bantah, mereka takut. Kalau kita pergi nggak kasih tahu Yohanes, atau kasih tahu Herodes, nanti pasti terjadi apa-apa. Antara orang satu dengan orang yang mempersatukan kadang-kadang sulit. Orang-orang pintar, saudara dikasih Tuhan, mereka selalu menggunakan akal. Tetapi mereka bersatu, komitmen, tetap mau mencari jalan lain, tidak kembali kepada Herodes. Ada persatuan. Mereka bersatu sama-sama datang kepada Yesus, mempersembahkan persembahannya walaupun berbeda-beda. Tapi mereka tidak pernah menganggap aku yang mempersembahkan emas, aku yang mempersembahkan umur, aku yang mempersembahkan kemenyan. Enggak. Tapi sama-sama dipersembahkan. Enggak melihat dia kaya, miskin, tapi sama-sama bekerja sama mempersembahkan kepada Tuhan. Nah, saudara ini kasih Tuhan, kalau kita bersatu, kita kuat. Tujuan daripada Tuhan, maka kita yang minoritas ini bersatu, kita pasti akan kuat, bisa memenangkan daerah kita ini walaupun kita kecil. Jangan sampai kita terpecah belah. Seandainya ada saudara kita syukuran di yang lain, kita datang ke sana, ikut menghargai undangan itu, tunjukkan kita bersaudara. Memang secara darah daging kita enggak bersaudara, tapi kita sudah disatukan oleh Tuhan dengan darah Yesus menjadi keluarga Allah. Nah, kalau kita keluarga, kita bersatu, yang satu sakit, kita pun juga merasakan sakit. Kalau satunya senang, kita juga merasakan senang, seperti ibarat tubuh. Tangan digigit nyamuk, kaki kiri mukul kanan, atau kaki terselandung, yang bersihkan tangan. Kerjasama, nggak mungkin kaki ini bersihkan kaki sendiri, mengobatin sendiri, tidak mungkin. Pasti ada kerja sama. Selain itu, saudara ikhlas itu selain kuat yang disuruh Tuhan, kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-14, di sana apa? Supaya kita dipenuhkan Roh Kudus. Supaya kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus tujuan itu untuk menguatkan kita, untuk menghibur kita, untuk selalu mengingatkan kita ketika kita salah. Itu tujuan. Yang membedakan kita orang Kristen dengan orang non-Kristen itu ada Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus, kita lihat di dalam Mazmur pasalnya 133 ayat yang pertama. Di sana baca inilah ayat yang paling menjadi kesukaan kita semua. Mazmur 133 ayat pertama. Baca Mazmur 133 ayat pertama, nyanyian Siara Baut. Sungguh alangkah baik
baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Nah, ini Daud menginginkan kita hidup rukun. Nah, kalau kita hidup rukun, dalam ayat yang ketiga, kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat-berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kalau kita hidup rukun, kita akan berkat Tuhan itu selalu diperintahkan. Datanglah ke sana. Berkat bukan hanya materi saja, tapi berkat kesehatan untuk selama-lamanya. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita berjalan seorang diri. Kadang-kadang kita merasakan Tuhan itu kok meninggalkan kita, tapi sebenarnya Tuhan itu nggak meninggalkan kita. Tuhan hanya berjalan di belakang kita. Sebagai seorang gembala, dia nggak hanya di depan, dia berjalan. Kalau dia berjalan di depan, kita tinggal ngikutin. Tapi kadang-kadang Tuhan suruh kita jalan, kamu duluan, aku di belakang. Nah, ketika kita salah, Roh Kudus mengingatkan kamu salah. Kamu jangan menyimpang ke kanan, tapi terus belok sini. Ini jalan yang kadang-kadang saudara tingkas. Itu Tuhan mengingatkan kita semua. Maka diperlukan Roh Kudus dalam kehidupan kita semua. Nah, karena apa sih kita harus bersekarang itu semua? Supaya kita kuat, supaya kita dipenuhkan Roh Kudus, dan supaya Tuhan memberkati kita. Memberkati, memberi kekuatan, kesehatan kepada kita semua, anak cucu kita tidak dibiarkan meminta, tapi berkat melimpah dan melimpah terus. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, sekarang apa yang harus kita lakukan supaya berkat Tuhan itu ada dalam kehidupan kita? Supaya kita kuat dalam apa yang akan kita lakukan. Yang kita lakukan dalam persatuan ini, kita baca, ini yang akan kita lakukan, saudara dikasih Tuhan. Filipi pasal 4 ayat yang ke-5. Siapa yang bisa menemukan duluan? Filipi pasal 4 ayat yang ke-5. Tidaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang dan juga. Nah, ini yang kita lakukan. Hendaklah kebaikanmu itu diketahui oleh semua orang. Tuhan sudah dekat. Tanda-tanda zaman sudah kelihatan. Di Indonesia baru 10 hari yang lalu atau 2 minggu yang lalu terjadi gempa di daerah Cianjur. Banyak yang mengalami korban. Belum selesai pencarian itu, datang lagi gempa di daerah Garut. Garut kemarin, Garut. Daerah Garut. Kerusakan mah belum apa-apa lagi, ada aja masalah. Tanda-tanda zaman ini terjadi. Kita bisa melihat terjadi kejadian ini. Semua dikatakan tanda-tanda itu Tuhan tidak lama lagi datang untuk menjemput kita semua. Maka daripada itu, saudaraku, biarlah kita, kebaikan kita itu diketahui oleh semua orang. Kebaikan kita ini dilihat, semua orang Kristen itu baik. Jangan sampai saudara dan saya yang ada di tempat ini jangan dilihat orang, lo orang Kristen tapi perbuatannya, tingkah lakunya, mulutnya tidak seperti orang Kristen. Mulutnya, tingkah laku, perbuatannya bahkan seperti yang terjadi di Indonesia ini, bagaimana menghebohkan. Saudara kasih kita mendengar yang terjadi, yang otaknya orang Kristen, yang pelakunya yang nembak orang Kristen, korbannya yang ditembak orang Kristen. Pak Sambo otaknya sama istrinya sama-sama orang Kristen. Semua orang-orang yang aktivis gereja itu terjadi, sangat memalukan karakter Kristen. Gak lama kemudian, contoh lagi, ada seorang hamba Tuhan yang bernama Tobin. Dia membunuh, eksekusi pemuda remajanya, aktivis gereja. Tidak merasa sama-sama pelayan Tuhan, bahkan ketemu orang ketawa-ketawa, tidak merasa salah. Enak aja ini. Dunia ini gimana rasanya?
Ini kekristenan nggak bisa, perbuatannya dilihat tidak baik. Bagaimana mereka pelayan Tuhan, tapi perbuatannya jauh dari hadapan Tuhan. Maka pada itu Tuhan inginkan, biarlah kebaikanmu diketahui oleh semua orang. Walaupun kita dibenci mereka, tetaplah kita berbuat baik. Walaupun kita dimusuhi, kita tetap berusaha berbuat baik kepada mereka. Saya mendengar saudara yang kasih Tuhan bilang, jangan ikut Pak Trio. Mau ikut saya baru lari istri saya, ngapain ikut saya pikir. Jangan ikut Pak Trio, nanti gini. Ikut gereja pun yang lebih besar. Saya di sini saudara, kalau memang Tuhan izinkan, ya apa boleh buat. Tapi kalau semua itu kita serahkan semua kepada Tuhan. Tapi tetap saya berbuat baik kepada mereka semua. Saya tidak berbuat nyalain mereka, tapi mereka membenci saya, tidak masalah. Yang penting Tuhan tetap sayang sama saya. Tuhan saudara, bukan hanya itu saja. Kalau kita baca lagi dalam 1 Timotius pasal yang ke-4 ayat yang ke-12. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. 1 Timotius 4 ayat ke-12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau rendah. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucian. Yang kedua yang kita lakukan apa? Kita menjadi teladan kepada mereka semua. Kita baca ini terjadi teladan. Orang Kristen itu harus menjadi teladan buat mereka semua. Jangan sampai saudara yang kasih Tuhan di Natal, setelah kita merayakan Natal, kita tidak jadi teladan buat orang-orang, terutama orang-orang sesama orang Kristen, orang sekeluarga seiman. Itu yang kita menjadi teladan contoh. Nah, jemaat Tuhan yang pertama kali mereka bisa melakukan itu semua karena dia terdorong dengan rasa ingin memiliki semua. Karena mereka bersatu, mengatakan semua keluarga. Maka apa yang dia punya menjadi kepunyaan. Yang kekurangan mereka bantu. Yang kelebihan membantu yang kekurangan. Saling mengikul. Kalau ada yang salah, saling mengingatkan. Jangan disyukurkan syukur. Kamu ada masalah, jangan. Kalau ada masalah, kita sama berdoa. Datang berdoa kepada Tuhan. Datang mereka peluk. Saudara, disitulah mereka akan senang sekali kalau ada yang mengingatkan kepada kita semua. Bukan hanya itu saja saudara, karena waktu berjalan dan masih ada kegiatan anak-anak. Biarlah dalam Matius pasal yang kelima ayat 16 di sana mengatakan terangmu, hendaklah terangmu bercahaya. Kita semua adalah terang Tuhan. Kamu adalah terang. Tapi terang kita itu jangan sampai redup. Terang kita harus bercahaya untuk menerangi dunia. Kamulah terang dunia. Menggarap dunia, untuk menggarami mereka. Kenapa Natal itu harus ada lilin? Lilin kecil ini bisa menerangi. Maka itu mengingatkan kita, anak-anak Tuhan harus menjadi terang setiap hari. Setiap setahun sekali diingat, loh kamu jadi terang. Kamulah terang Allah. Yesus gak mungkin langsung datang mereka semua, tapi dengan perbuatan kita menjadi terang kepada mereka semua. Saya percaya kalau kita melakukan itu semua, Tuhan akan memerintahkan berkat-berkatnya kepada kita semua. Rukun, duduk tenang bersama-sama, kita percaya kita akan diberkati Tuhan. Tahun 2023 banyak memprediksi akan terjadi resesi. Banyak 20 berapa negara akan mengalami kebangkrutan. Bahkan teman saya mengatakan, orang perbankan, kalau kamu punya uang, tabung, kumpulin banyak-banyak. Uang dari mana yang dikumpulin? Sedangkan untuk makan aja, puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, itu karena anugerah. Saya percaya Tuhan pasti pelihara kita di tahun 2023. Tuhan akan menolong kita asal kita hidup rukun satu dengan yang lain. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak akan saya panjang lebarkan. Marilah kita akan tetap bersatu bersama-sama rukun
bersentuhan Tuhan. Jadi kita naikkan pujian kepada Tuhan. Aku yang udah belajar aja. Kalau kita nggak. Lagu apa? Ya kau belajarin aja. Hah? Gitar. Yang lagu nomor 1 itu. Namanya Ariel berdua. Bapa di surga, kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan, sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami mau hidup rukun satu dengan yang lain. Kami percaya kalau kami hidup rukun, kami boleh menjadi teladan bagi orang lain, dan kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terlebih Tuhan, berkat-berkat-Mu akan turun atas kami semua pada malam hari ini. Sudah diberkati lewat firman-Mu, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Kau mengurapi terus, pakai terus menjadi hamba yang berkenan di hadapan-Mu. Firman Tuhan tidak akan lewat begitu saja, tinggal dalam hati kami, dan kami boleh melakukan firman itu, sebab setiap langkah kami dapat menggenapi firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan sebuah puisi. Puisi dulu, habis itu nanti kita lanjutin. Yang akan dibawakan oleh siapa ya? Ivan ya? Ivan. Puisi. Ivan atau apa? Ivan.